Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, berjumpa kembali dalam Ustadz Aris Wibowo Channel. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku, kembali kita akan melanjutkan kajian kita yang kali ini akan bertemakan tentang menunda-nunda taubat. Seorang muslim yang melakukan dosa tidak sepatutnya menunda-nunda taubatnya, sebab taubat yang diterima Allah adalah taubat yang dilakukan setelah melakukan dosa tanpa mengundurnya hingga ajalnya menjelang, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 17 dan 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamat taubatu 'ala Allahi lilladina ya'maluna as-su'a bijahalatin thumma yatubuna min qaribin faulaika yatubullahu 'alaihim wa kana Allahu aliman hakima. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. Artinya, sesungguhnya bertaubat kepada Allah itu hanya pantas bagi mereka yang melakukan kejahatan karena tidak mengerti, kemudian segera bertaubat. Taubat mereka itulah yang diterima Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Dan taubat itu tidaklah diterima Allah dari mereka yang melakukan kejahatan hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah dia mengatakan, saya benar-benar bertaubat sekarang. Dan tidak pula diterima taubat dari orang-orang yang meninggal sedang mereka di dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu telah kami sediakan azab yang pedih. Sebagian orang berkata, jangan menjadi orang yang mengharap pahala akhirat tanpa melakukan amal kebajikan, atau orang yang menunda taubat karena panjang angan-angan. Sebagian ulama salaf berkata, masukilah waktu pagi dalam keadaan bertaubat dan jalani waktu sore dalam keadaan taubat. Tidak patut bagi muslim memasuki waktu pagi atau sore kecuali dalam keadaan bertaubat. Siapa yang masuk waktu pagi dan petang tidak dalam kondisi bertaubat, maka ia berada dalam bahaya besar. Mengapa? Sebab dikhawatirkan ia bertemu Allah dalam kondisi belum bertaubat hingga dikumpulkan bersama orang-orang yang zalim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Hujurat ayat 11, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man lam yatub faulaika humuz zalimun. Artinya, dan barang siapa tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Para ulama menyatakan bahwa taubat itu kewajiban yang harus segera dilaksanakan, sebagaimana Allah berfirman di dalam surat An-Nur ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Artinya, dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Allah akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Allah juga berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 8. Para ulama menyebutkan bahwa syarat diterimanya taubat adalah: pertama, ikhlas karena Allah; kedua, meninggalkan perbuatan maksiat yang telah dilakukannya; ketiga, menyesali perbuatan maksiat yang dilakukannya; keempat, bertekad untuk tidak mengulanginya; kelima, banyak beramal soleh; dan yang keenam, dilakukan sebelum sakaratul maut atau sebelum matahari terbit dari tempat tenggelamnya. Apabila dosa yang dilakukan terkait dengan manusia, maka bila berupa harta, harus mengembalikan harta tersebut atau meminta
halal dari pemiliknya. Bila selain harta, maka dengan meminta maaf atau meminta qisas dari orang yang dizalimi. Kita patut merenungkan mutiara hikmah dari sebuah ungkapan yang populer. Segeralah salat sebelum habis waktu. Segeralah taubat sebelum datang maut. Betapa banyak pejabat yang berlaku zalim dan korup ingin berhenti dan bertaubat setelah pensiun, tetapi ajal merenggutnya sebelum masa pensiun datang, atau masa pensiun datang tetapi ia terhinggap penyakit panjang angan-angan. Betapa banyak pemuda yang merajalela dalam kejahatan yang ingin berhenti dan bertaubat bila sudah tua, tetapi ajal menjemputnya saat ia masih muda, dan begitu seterusnya. Tiada yang dipetik oleh orang-orang yang menunda-nunda taubat kecuali penyesalan dan kebinasaan. Semoga Allah menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang selalu bertobat dan senantiasa mendahulukan tobat, menyegerakan tobat. Ya Allah, bantulah kami ya Allah untuk menjadi hamba-hambamu yang segera bertaubat ketika kami melakukan kesalahan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wallahu a'lam bishawab. Sampai berjumpa pada kajian yang akan datang. Sahabatku, jangan lupa untuk like, share, and subscribe channel dakwah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.